Saya adalah pribadi yang suka berinteraksi, kemudian berharap bisa membantu orang lain yang membutuhkan, dan ingin berusaha orang lain yang bersama dengan saya merasa nyaman dan bisa menjadi diri sendiri. Profesor Dr. Engkos Ahmad Kuncoro SEMM lahir pada tanggal 11 Juni 1967, anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan almarhum Mufadil Syamsuddin dan Ratu Ena Tresnawati. Beliau berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di kawasan perkebunan negara, di mana ayahnya bekerja sebagai karyawan bagian administrasi pada PT Perkebunan 18 Persero Kebun Balong, saat ini bernama PT Perkebunan Nusantara 9 Kebun Balong di Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Perusahaan di mana ayahnya bekerja menyediakan fasilitas yang cukup memadai bagi karyawannya, termasuk fasilitas pendidikan. Profesor Engkos menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Ngandung 1 dan sekolah menengah pertama pada Sekolah Perkebunan Balong. Kehidupan masa kecil saya habiskan di sebuah perkebunan negara di mana tempat ayah saya bekerja. Saya sekolah memulai dari taman kanak-kanak, kemudian setelah itu saya melanjutkan sekolah dasar. Dari pagi sampai siang saya sekolah di SD, kemudian siangnya saya sekolah lagi di madrasah untuk menimba agama supaya saya bisa memahami agama dengan baik begitu. Nah, selepas itu biasanya sore atau pada saat libur begitu saya menghabiskan waktu dengan berolahraga begitu. Kebetulan di perkebunan banyak fasilitas olahraga ya. Pada tahun 1982, Profesor Engkos mengenyam pendidikan menengah atas pada SMA Negeri Bangsri dan menjadi angkatan pertama di SMA tersebut. SMA Negeri Bangsri, saya angkatan pertama, tidak punya kakak kelas ya, dan lokasinya di tengah sawah begitu, kanan kiri belum ada rumah. Dari jalan raya kira-kira 2,5 kilometer ya. Nah, waktu itu saya biasanya menempuhnya dengan kendaraan umum, kemudian saya jalan kaki gitu rame-rame waktu itu. Kemudian juga seringkali naik motor ya. Saya senang naik motor dari dulu ya, sampai sekarang bahkan. Setelah lulus sekolah menengah atas, Profesor Kun mendaftar pada Akabri. Namun prosesnya terkendala karena sakit kuning yang dideritanya. Beliau mengundurkan diri. Sempat putus asa karena tidak dapat mendaftar kuliah akibat masa pemulihan pasca sakit yang panjang, seberkas harapan tiba padanya. Ayahnya sepulang kantor membawa brosur promosi Institut Manajemen Koperasi Indonesia yang memberikan peluang beasiswa Bulog atau Badan Urusan Logistik bagi keluarga anggota koperasi. Saya berangkat ke Bandung ya untuk mendaftarkan diri masuk di Institut Manajemen Koperasi Indonesia atau IKOPIN ya waktu itu. Ya saya bersyukur karena pada saat itu saya sudah tidak ada harapan untuk bisa kuliah ya. Karena semuanya juga sudah tutup ya, kondisi ekonomi juga tidak mendukung, maka dengan beasiswa ikatan dinas itu buat saya sangat membantu dan sangat berarti ya, apalagi saya bisa melalui seleksi yang cukup ketat dan berhasil begitu. Semasa kuliah, Profesor Engkos aktif berorganisasi. Sekitar 14 organisasi kemahasiswaan diikutinya, bahkan termasuk organisasi lintas kampus. Beliau juga sebagai asisten dosen, bahkan juga menjadi anggota dan pengurus koperasi keluarga besar. Itu yang menjadikan aktivitas saya ada di tingkat universitas, juga ada di tingkat daerah, dan juga bertemu dengan teman-teman di tingkat nasional begitu. Ya, waktu itu antara belajar dan berorganisasi sedapat mungkin saya seimbangkan, dan puji syukur ya saya bisa lulus dengan IPK di atas 3 ya. Semangatnya tak berhenti sampai di situ. Profesor Kun bertekad memperoleh beasiswa untuk pendidikan magister. Sesuai ketentuan Bulog, maka salah satu persyaratannya adalah dengan melakukan pengabdian minimal 1 tahun di koperasi. Dan Profesor Kun dapat menjalaninya dengan baik. Beasiswa pendidikan magister pun diraihnya dengan menjadi mahasiswa Magister Manajemen Agribisnis IPB di tahun 1991. Setelah menyelesaikan S2 di tahun 1993, Profesor Engkos memutuskan melanjutkan ikatan dinas dengan bekerja pada Induk Koperasi Unit Desa atau INKUT hingga tahun 2000. Perjalanan Profesor Engkos di BINUS dimulai pada tahun 1994, ketika beliau ditempatkan dan tinggal di Jakarta. Profesor Engkos bertetangga kos dengan salah satu dosen BINUS. Sebelah kamar kos saya itu Pak Parwanto ya. Kemudian Pak Parwanto menawarkan kepada saya, mau nggak menjadi dosen di STEMIK Bina Nusantara. Saya tentu sangat tertarik ya.
Kemudian saya melengkapi berkas-berkas lamaran yang disampaikan oleh Pak Parwanto. Kemudian saya diinterview oleh Ibu Dr. Heni Hendarti sebagai Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi. Kemudian setelah itu menjalani tes, saya demo teaching, dan setelah menjalani proses itu kemudian saya dinyatakan diterima sebagai dosen di STEMIK Bina Nusantara di Prodi Komputerisasi Akuntansi pada tahun 1994 ya waktu itu. Pada tahun 1996 ketika BINUS menjadi universitas, Profesor Kun bergabung ke jurusan manajemen. Dan pada tahun 1998, Profesor Kun bekerja 20 jam di BINUS sebagai dosen inti di bawah koordinasi Dr. Agustina Tuti sebagai Ketua Prodi Manajemen saat itu. Istilah dosen inti kemudian diganti menjadi Koordinator Bidang Ilmu atau KBI. Pada tahun 1999, Profesor Engkos diangkat menjadi Sekretaris Jurusan Manajemen, di mana pada saat itu Profesor Haryanto Prabowo menjabat sebagai Ketua Jurusan. Saat saya menjadi Sekretaris Jurusan Manajemen, saya sebenarnya masih bekerja di Inkut ya. Dan Ibu Widya juga tahu kalau saya masih bekerja di industri. Beliau berpesan ya, yang saya masih ingat sampai sekarang adalah silahkan Pak Engkos kalau mau bekerja di industri, yang penting hati dan pikirannya untuk BINUS dimanapun berada begitu. Pada tahun 2000, Profesor Kun mengundurkan diri dari dunia industri dan bekerja secara penuh di BINUS. Beliau kemudian menjadi Ketua Jurusan Manajemen di tahun 2002. Setelah 1,5 tahun menjabat sebagai Ketua Jurusan, alma mater beliau, Institut Manajemen Koperasi Indonesia, membutuhkan seorang rektor. Pada saat itu, Bapak Dr. Muslimin Nasution, mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, menghadap ke Ibu Widya dengan maksud untuk meminjam saya agar saya mengikuti proses seleksi rektor di Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Bu Widya mengizinkan saya untuk proses tersebut dan saya mengikuti proses seleksi, proses penjaringan rektor, dan akhirnya saya terpilih ditetapkan sebagai rektor. Pada saat itu usia saya masih sangat muda barangkali ya, karena 35 tahun saya menjadi rektor di Bandung. Pada tahun 2004, Profesor Kun mengambil program Doktor Manajemen Perguruan Tinggi pada Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, serta meraih gelar doktor di tahun 2008. Setelah menyelesaikan masa bakti sebagai Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia pada tahun 2006, Profesor Kun kembali ke BINUS sebagai dekan pada Fakultas Ekonomi. Pada tahun 2012, beliau kembali mengenyam pendidikan Doktor Manajemen Bisnis di Universitas Padjadjaran dan lulus di tahun 2017. Prof. Harjanto menjadi co-promotor saya di program Doktor Manajemen Bisnis Universitas Padjadjaran. Waktu itu ketua promotornya Prof. Erni, kemudian co-promotornya adalah Prof. Har dan juga Prof. Yudi begitu. Saya menjalani perkuliahan di Unpad sampai lulus. Kemudian sebelumnya saya juga mengambil doktor di UPI ya, di bidang administrasi pendidikan begitu. Pada saat itu Prof. Har juga hadir bersama Prof. Diah gitu. Jadi selama saya mengikuti program doktor, Prof. Har selalu hadir ya, yang di Unpad sebagai co-promotor dan kemudian yang di UPI ya beliau menyaksikan sidang promosi saya. Prof. Kun atau Pak Kun yang sangat saya kenal, memang orang yang luar biasa. Hanya sedikit orang yang punya kemampuan seperti beliau, berpikir strategis dan bagaimana juga mampu menegosiasikan langkah-langkah strategis itu dijalankan dengan nyaman, mencari solusi-solusi yang membuat semua orang bisa menerima. Dan yang luar biasa, saat ini Prof. Kuncoro juga banyak melakukan terobosan, inovasi yang efektif dan menjadikan akademik BINUS semakin punya reputasi yang tinggi. Sekali lagi, kita perlu bersama-sama mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Kun dan tentu dengan harapan, dengan doa yang tulus supaya dengan menjadi guru besar di BINUS University akan makin banyak pemikiran, makin banyak
terobosan-terobosan Prof. Kuncoro untuk kemajuan BINUS University mencapai visi 2035 dan terutama membuat semua BINUSian menjadi maju dan berkembang. Prof. Kun, selamat. Saya salah satu orang yang sangat bahagia, sangat bangga Prof. Kun bisa meraih gelar guru besar ini. Dan mari terus berkarya, kita mengajak banyak teman-teman kita untuk lebih sukses lagi. Salam untuk keluarga, semoga selalu sehat, penuh berkat, dan maju terus dan berkembang. Tuhan memberkati. Terima kasih Prof. Berkat dedikasi dan kerja kerasnya, beliau dipercaya menjabat berbagai posisi di BINUS seperti Sekretaris Jurusan Manajemen, Ketua Jurusan Manajemen, Dekan Fakultas Ekonomi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dekan Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Dekan School of Business Management, SOBM, Dekan BINUS Business School Undergraduate Program, Direktur BINUS Online Learning, Sekretaris Senat Universitas Bina Nusantara, Head of Corporate School of Faculty Member, BINUS Corporate Learning in Development, Direktur Kampus BINUS at Kemanggisan, dan sejak tahun 2018 menjabat sebagai Vice Rector Academic and Development yang diembannya hingga sekarang. Selamat dan sukses kepada Prof. Engkos Ahmad Kuncoro yang telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Universitas Bina Nusantara. Kerja keras, dedikasi, kepiawaian, dan karya-karya yang telah dan terus dikontribusikan turut berperan dalam membawa BINUS menjadi perguruan tinggi terbaik di tanah air kita tercinta hingga ranah internasional. Semoga pengukuhan hari ini menjadi pemicu produktivitas pemikiran, karya, dan solusi yang lahir dari Prof. Engkos Ahmad Kuncoro demi kemajuan ilmu pengetahuan. Dan semoga acara hari ini menginspirasi rekan-rekan BINUSian untuk segera mendapatkan gelar akademik tertinggi di Indonesia. Sekali lagi, selamat Prof. Engkos Ahmad Kuncoro. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati kita semua. Sejak menjadi dosen di tahun 1994, menjabat berbagai posisi struktural dan banyak melahirkan publikasi bereputasi, Profesor Kun mulai melengkapi berkas dan persyaratan pengajuan jabatan profesor. Beliau mendaftar di bulan September 2021. Proses yang dilalui memiliki kendala pada jurnal nasional yang belum tercukupi. Namun, Profesor Kun berusaha memenuhi kekurangan tersebut dan kembali melakukan pengajuan pada bulan April 2022. Tak lama berselang, pengajuannya disetujui dan SK pengangkatan guru besar atas namanya diterbitkan pada bulan Juni 2022. Pada tanggal 1 Juli 2022, Profesor Kun diangkat sebagai profesor oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Sungguh saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa memperoleh jabatan guru besar pada usia 55 tahun. Ini tentu bukan usia yang muda ya, tetapi saya pikir juga bukan usia yang terlalu tua karena saya masih punya kesempatan ya untuk mengabdi sampai pensiun nanti di usia 70 tahun. Dengan perolehan ini, saya berharap saya bisa berkontribusi ya di bidang ilmu yang saya tekuni, ilmu manajemen ya, untuk kemajuan umat manusia, untuk kejayaan organisasi yang kita cintai di Universitas Bina Nusantara, dan juga untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Selalu menolong orang lain dan bermanfaat bagi orang di sekitarnya merupakan wejangan orang tua yang selalu diingat Profesor Kun. Bekerja keras, tidak mudah putus asa, merupakan moto hidup dan semangat baginya dalam bekerja. Begitu pula dalam karirnya sebagai akademisi. Meraih jabatan profesor dan menjadi guru besar merupakan pencapaian terbaik sepanjang 27 tahun karir beliau sebagai akademisi. Tentunya saya ingin bermanfaat bagi orang lain, mengabdikan pemikiran saya dalam bidang ilmu manajemen yang merupakan konsentrasi saya. Saya juga ingin mendorong
teman-teman dosen-dosen muda untuk terus maju dan berprestasi. Semoga dengan gelar guru besar yang saya peroleh dapat semakin berkontribusi untuk institusi yang saya cintai, Universitas Nusantara, masyarakat, dan bangsa dalam rangka fostering and empowering the society sebagaimana visi BINUS 2035.